asuransi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu insure, yang artinya memastikan. Asuransi kesehatan sendiri memiliki definisi memastikan seseorang yang menderita sakit untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan tanpa harus mempertimbangkan keadaan ekonominya. Artinya, biaya pengobatan ditanggung oleh pihak yang dijamin atau perusahaan asuransi. Jenis asuransi dibagi menjadi dua. Yang pertama, asuransi tripartit, yang dimana asuransi jenis ini memiliki 3 komponen asuransi: perusahaan asuransi, pelayan kesehatan, dan peserta tanggung yang masing-masing berlindung. Yang kedua, asuransi bipartit, di mana penyelenggara kesehatan merupakan milik atau dikontrol oleh perusahaan asuransi. Tinjau dari jenis jaminannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, jaminan dengan uang, di mana asuransi membayar dengan pengganti biaya pelayanan yang diberikan. Yang kedua, jaminan tidak berupa uang atau managed care, contohnya asuransi kesehatan JKN. Nah, perbedaan antara jaminan dan asuransi dilihat dari konsepnya adalah jaminan atau assurance itu tidak memiliki premi, atau dalam arti lain, masyarakat tidak perlu membayar alias gratis. Nah, kalau asuransi atau insurance artinya peserta harus membayarkan premi kepada perusahaan asuransi. Nah, kalau gitu JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional itu sebuah jaminan atau asuransi ya. Jadi JKN itu adalah sebuah jaminan yang memiliki sistem asuransi. Karena di dalam kepesertaan JKN ada peserta-peserta PBI yang tidak membayar iuran ke BPJS Kesehatan, tetapi dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Sesuai dengan sifat ketidakpastian dari kejadian sakit dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan, asuransi berguna sebagai manajemen risiko yang menawarkan kesempatan pada tertanggung untuk berbagi biaya atau transfer risiko kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Kita dapat memindahkan seluruh atau sebagian risiko kepada pihak lain dengan membayar sejumlah premi atau iuran, baik secara nominal atau potong gaji. Lalu, resiko seperti apa sih yang bisa diasuransikan? Resiko yang bisa diasuransikan hanyalah resiko yang bersifat murni, definitif, statis, dan finansial. Resiko murni adalah resiko yang timbul sebagai suatu kebetulan atau accidental. Jadi, resiko yang terjadi tidak disengaja. Dan juga ada resiko definitif, artinya resiko dapat ditentukan kejadiannya secara pasti dan jelas, serta dipahami berdasarkan bukti kejadian. Contohnya resiko kebakaran. Nah, ini bisa diasuransikan nih. Dan yang ketiga, resiko statis adalah risiko kejadian yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh politik dan ekonomi suatu negara. Yang keempat, risiko finansial. Resiko yang mempunyai dampak finansial. Resiko finansial ini bisa disebabkan karena biaya perawatan yang mahal dan juga kehilangan penghasilan akibat kehilangan jiwa atau kecacatan. Oke, sekian dari aku. Hai semuanya, perkenalkan aku Yuni Masrona. Kali ini aku bakal ngejelasin materi mengenai SJSN dan AKN. Yang pertama yaitu SJSN. SJSN merupakan singkatan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menyatakan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk, yang artinya seluruh penduduk wajib ikut serta tanpa terkecuali. Terdapat 5 jaminan sosial di Indonesia. Yang pertama, jaminan kesehatan. Yang kedua, jaminan kecelakaan. Yang ketiga, jaminan hari tua. Yang keempat, jaminan pensiun. Dan yang kelima, jaminan kematian. Yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menyelenggarakan SJSN, perlu adanya azas yang menjadi acuan untuk bergerak. Ketiga azas tersebut yaitu yang pertama azas kemanusiaan, yang kedua azas manfaat, yang ketiga azas keadilan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu AKN. Apa itu AKN? AKN merupakan kepanjangan dari Asuransi Kesehatan Nasional atau National Health Insurance. AKN ini semakin banyak digunakan di dunia. Negara Inggris merupakan negara pertama yang memperkenalkan AKN pada tahun 1913. AKN di Indonesia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional dikelola oleh suatu badan yaitu BPJS Kesehatan. Asuransi kesehatan mengurangi resiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri atau yang biasa disebut dengan out of pocket. Ada
Ada 3 sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia. Yang pertama yaitu pembiayaan bersumber dari pemerintah, terdiri dari pembiayaan pemerintah pusat atau Central Government Budget, dan dana dekonsentrasi atau Deconcentrated Budget. Yang kedua yaitu pembiayaan yang bersumber dari bantuan atau pinjaman luar negeri yang disebut donor. Yang ketiga yaitu pembiayaan rumah tangga atau swasta. Selanjutnya, AKN ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, tidak terjadinya seleksi bias, karena dalam asuransi sosial, semua orang harus ikut serta. Dengan demikian, memungkinkan sebaran risiko yang merata. Yang kedua yaitu redistribusi atau subsidi silang yang luas, atau disebut juga dengan equity egaliter. Karena dalam asuransi ini, yang kaya membantu yang miskin, yang tua membantu yang muda, dan yang sehat membantu yang sakit. Ketiga yaitu poolnya besar. Sesuai dengan undang-undang, kepesertaan bersifat wajib, sehingga memungkinkan terjadinya pool yang sangat besar, dan kemungkinan untuk bangkrut juga kecil. Keempat yaitu menyumbang pertumbuhan ekonomi dengan pembatasan dana premi dan dana cadangan pada portofolio investasi seperti obligasi, deposito, maupun saham. Yang kelima yaitu administrasinya sederhana karena mempunyai produk tunggal yaitu sama untuk semua peserta. Kelebihan yang keenam yaitu biaya loadingnya murah, termasuk biaya pemasaran, komisi, dan biaya manajemen. Yang ketujuh yaitu pengaturan tarif untuk fasilitas kesehatan lebih sederhana. Yang kedelapan yaitu memungkinkan peningkatan dan pemerataan pendapatan dokter, fasilitas kesehatan. Yang kesembilan, memungkinkan semua penduduk tercakup sehingga dapat mencapai universal health coverage. Sekian dari aku, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku. Hai semuanya, perkenalkan aku Royhana Afifa. Jadi di sini aku akan bahas mengenai asuransi kesehatan sosial. Nah, apa sih yang kamu pikirin saat kamu dengar asuransi kesehatan sosial? Jadi banyak banget nih masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa asuransi kesehatan sosial itu merupakan asuransi yang dibuat hanya untuk masyarakat miskin ataupun miskin saja. Namun hal itu sesungguhnya bukanlah hal yang benar, karena asuransi kesehatan itu tidak dibuat untuk masyarakat yang miskin saja, tetapi asuransi kesehatan sosial itu dibuat untuk wajib diikuti oleh seluruh masyarakat ataupun sebagian masyarakat saja, contohnya kayak pegawai. Nah, dan juga preminya itu dibayarkan melalui nominal persentase dari iuran si pegawai tadi atau gajinya tadi, dan juga manfaatnya itu tuh ditetapkan di dalam peraturan. Jadi semua orang mendapatkan pelayanan yang sama dan pilihannya itu terbatas. Dan juga kalau misalnya kita bahas asuransi kesehatan sosial, pasti ada juga yang namanya asuransi kesehatan komersial. Nah, asuransi kesehatan komersial ini merupakan badan asuransi yang dibuat oleh perusahaan atau instansi swasta. Nah, yang kepesertaannya ini bersifat secara sukarela. Jadi yang mau aja nih yang boleh gabung ke asuransi kesehatan komersial. Dan tentunya di kedua asuransi tersebut ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau asuransi kesehatan sosial, kelebihannya itu dia tidak profit, jadi asuransi kesehatan sosial enggak ngambil keuntungan, dan juga kepesertaannya itu bersifat wajib, dikelola oleh badan pemerintahan. Yang keempat, itu pelayanannya itu sama rata. Nah, kalau asuransi kesehatan komersial, tentunya si perusahaan tadi mengambil profit dari peserta asuransi, dan juga pelayanannya itu beragam. Jadi peserta asuransi bebas mengikuti pilihannya dengan sesuai premi yang akan mereka bayarkan nanti. Jadi kedua asuransi tersebut memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah,
Jadi semua masyarakat di Indonesia itu dijamin akses melakukan pelayanan kesehatannya tadi dengan mengikuti asuransi kesehatan sosial. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Hai teman-teman, kenalin nama aku Meiska Mutiara Hayu. Di sini aku akan ngebahas mengenai kontrak PPK. Kontrak adalah suatu perjanjian yang tertulis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, mengapa perlu adanya kontrak? Yang pertama, itu dapat menjamin tersedianya pelayanan bagi peserta. Yang kedua, dasar pengendalian biaya dan utilisasi pelayanan. Yang ketiga, dapat memenuhi ketentuan regulasi. Yang keempat, untuk mengurangi kesalahpahaman dan tanggung jawab hukum atau proteksi hukum sebuah organisasi. Nah, selanjutnya untuk materi atau isi dari kontrak itu sendiri. Yang pertama, ada pelayanan provider. Yang kedua, ada tanggung jawab lembaga asuransi. Yang ketiga, ada kompensasi institusi pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah program kepuasan peserta. Yang kelima, ada persyaratan jaminan. Yang keenam, syarat dan berakhirnya kontrak. Selanjutnya, ada penyelesaian perselisihan. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai manfaat dan tantangan bagi pihak-pihak yang terlibat kontrak dengan PPK. Yang pertama itu ada badan penyelenggara. Nah, bagi badan penyelenggara sendiri akan mendapatkan manfaat yaitu tersedianya PPK yang efektif. Nah, sedangkan tantangannya adalah jumlah PPK dan sebarannya itu tidak sebanding dengan peserta. Yang kedua itu ada PPK tingkat pertama. PPK tingkat pertama ini bisa puskesmas, dokter bersama ataupun dokter gigi, di mana manfaatnya adalah dapat fixed income. Yang kedua adalah mendatangkan peserta lain atau meningkatkan kunjungan. Tantangannya adalah adanya laporan serta adanya pembatasan atau sesuai dengan kontrak. Yang ketiga itu ada rumah sakit. Nah, bagi rumah sakit sendiri, manfaatnya adalah meningkatkan utilisasi, kepastian pembayaran, alternatif pendapatan serta memanfaatkan ide. Terus tantangannya adalah yang pertama adanya pembatasan, yang kedua menyesuaikan dengan kontrak, yang ketiga adanya penambahan resources atau sumber daya. Nah, yang terakhir itu adalah peserta. Bagi peserta sendiri akan mendapatkan manfaat yaitu tidak perlunya out of pocket serta tantangannya adalah adanya batasan dari kontrak tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir, aku akan menjelaskan mengenai proses kontrak dengan provider. Nah, untuk proses kontrak dengan provider ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah seleksi dan credentialing, yang kedua ada kontrak, yang ketiga adalah pemantauan kualitas, dan yang terakhir adalah re-credentialing dan perpanjangan kontrak. Halo, aku Najla Huljana. Di sini aku mau ngelanjutin ngejelasin tentang seleksi PPK. Jadi, pada dasarnya seleksi PPK ini merupakan keputusan yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Asuransi dalam pemilihan provider atau penyedia pelayanan kesehatan, sehingga bisa mempengaruhi pilihan seseorang terhadap benefit yang ditawarkan oleh asuransi tersebut. Nah, ketika suatu pelayanan kesehatan tidak bisa memenuhi harapan ataupun ekspektasi dari peserta, itu bisa berdampak pada loyalitas peserta. Untuk itulah penting adanya kontrak terikat antara perusahaan asuransi dan provider sehingga bisa menjamin mutu pelayanan dan pengendalian biaya pelayanan. Nah, dalam melakukan seleksi PPK, asuransi menerapkan mekanisme credentialing. Apa sih itu credentialing? Credentialing adalah proses pemilihan rumah sakit ataupun dokter melalui penilaian dan dokumen yang terdiri dari lisensi, sejarah malpraktik, analisis pola praktek, dan sertifikasi yang dilakukan untuk menjamin keselamatan pasien dan menjamin mutu pelayanan yang diberikan.